Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judiar Hermawan dari jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu kajian faktor tidak optimalnya pengelolaan TPI di Muara Angke, Jakarta Utara. Sistematika pembahasannya, kita mulai dari pendahuluan. Tempat pelayangan ikan adalah tempat untuk nelayan memasarkan hasil tangkapannya. Tempat pelayangan ikan juga mempunyai tujuan utama, yaitu untuk menarik sejumlah konsumen ikan sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan mudah dan mendapatkan harga yang baik. Terdapat isu permasalahan terdapat pengelolaan TPI di Muara Angke, mulai dari mekanisme pelelangannya, sarana, hingga penjamin mutu hasil ikan. Ada rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa saja yang mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan tempat pelayangan ikan di Muara Angke, Jakarta Utara. Dan bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor tidak optimalnya pengelolaan TPI di Muara Angke. Ini adalah kerangka pemikirannya. Metode pengumpulan data ada yang dilakukan secara primer maupun sekunder, yang mana penjelasannya sebagai berikut. Di sini saya membutuhkan data mekanisme pelelangan di TPI Muara Angke, pengelolaannya, penjamin mutu hasil tangkapannya, dan sarana yang tersedia di TPI. Di sini semua metode analisis yang digunakan pada studi ini yaitu analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan menjawab setiap tahapan tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk jawab analisis faktor mekanisme dalam pelelangan, analisis faktor penjamin mutu hasil tangkapan ikan, analisis faktor pengolahan TPI, dan analisis faktor penyediaan sarana pelelangan. Ada gambaran umum wilayah tempat pelayangan ikan di Muara Angke. Nah, kita masuk di analisis dan pembahasan. Mekanisme pelayangan ikan merupakan alur yang tertera dalam penyelenggaraan lelang dalam kaitannya untuk menjaga kualitas ikan dan lelang dapat berlangsung dengan baik. Di sini ada persiapan pelelangan. Selama proses penangkapan ikan, sebaiknya ikan diangkut melalui tempat yang teduh agar terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, di tempat pelelangan Muara Angke ini, ikannya setelah turun dari kapal, seharusnya ikan ditimbang di dalam tempat yang teduh atau agar ikan terlindung dari sinar matahari secara langsung, karena akan mengurangi kondisi ikannya. Setelah itu ada pelaksanaan pelelangannya. Hasil wawancara dengan Kang Yusuf sebagai agen dan penjual ikan. Ikan yang akan diproduksi menjadi ikan asin, yaitu ikan yang dilelangkan di TPI Muara Angke. Jadi ikan yang dilelang di TPI Muara Angke adalah ikan-ikan yang akan dijual menjadi ikan asin. Karena ikan segarnya akan langsung dijual ke pasar tradisional, supermarket, ataupun restoran, tidak melalui sistem lelang. Nah, proses akhir pelelangannya itu bisa saya simpulkan, nelayan itu kurang memahami akan hak dan kewajibannya sebagai pelaku pelelangan. Hal tersebut yang dijadikan sebagai alasan mengapa beberapa agen dan penjual tidak langsung menjual ikannya melalui TPI, melainkan pada pasar tradisional, supermarket, dan restoran. Adalah analisis faktor pengolahan TPI-nya. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 25 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta Utara, pada pengolahan dan pelaksanaan pelelangan ikan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu pertama ada pimpinan lelang, juru tulis, juru lelang, dan juru timbang. Nah, untuk analisis faktor penjamin mutu hasil tangkapan sendiri, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1 tahun 2006, ikan dan hasil ikutannya yang tidak layak untuk dikonsumsi tidak boleh dimasukkan ke tempat pelayangan ikan untuk dilelang dan harus segera disingkirkan dan dimusnahkan. Faktor penyediaan sarana pelelangannya. Nah, terdapat kesimpulan yang pertama, kemampuan pelaksanaan pelelangan yang ada di TPI Muara Angke masih belum berjalan dengan baik, ditinjau dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 71 tahun 2006. Yang kedua ada kualitas pelelangan ikan yang dilakukan di TPI Muara Angke masih rendah karena tidak memperhitungkan masalah sanitasi. Yang ketiga, tidak ada kontrol mutu dan pihak pengelola pelelangan karena ikan dalam keadaan membeku. Tidak intensif proses filterisasi ikan-ikan yang dimasukkan ke dalam TPI. Yang kelima, ada terkesan hanya sebagai syarat saja. Yang keenam, minimnya ketersediaan sarana yang layak. Ini rekomendasi sendiri.
Yang pertama, pihak penyelenggara pelayanan ikan di TPI di Muara Angke hendaknya lebih memperhatikan penjaminan mutu ikan hasil sanitasi sarana pelelangan guna terciptanya kondisi ikan yang higienis dan layak untuk dijual. Yang kedua, pihak penyelenggara pelelangan dapat mempertegas aturan kebijakan untuk setiap peserta lelang maupun untuk nelayannya. Yang ketiga, pemerintah diharapkan memberikan penyuluhan atau edukasi terhadap nelayan terkait dengan proses pelelangan agar menciptakan lelang yang transparan, adil, efisien, dan menguntungkan untuk pembeli dan penjual. Yang keempat, pihak penyelenggara pelelangan di TPI Muara Angke hendaknya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyediaan fasilitas dalam kondisi yang lebih baik. Yang kelima, terakhir, merujuk dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 ke pelabuhan perikanan bahwa tempat pelelangan ikan telah berganti menjadi tempat pemesanan ikan. Dengan demikian, peneliti merekomendasikan untuk mengkaji ulang peraturan gubernur yang lama dan merujuk kepada peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih.